Hari ini kami akan memaparkan materi tentang public speaking di era masa depan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Hidayat dengan NIM 23210098. Halo semua, saya Dara Mustika Haris dengan NIM 23210058. Halo semua, saya Misa Audia Jahrani dengan NIM 23210002. Halo semuanya, nama saya Misa Renisa Hanifah dengan NIM 23210090. Halo, saya Siti Pratama dengan NIM 23210081. Yang pertama, kita akan masuk ke pembahasan mengenai pengertian. Jadi, pengertian public speaking masa depan adalah kemampuan menyampaikan pesan kepada audiens dengan memanfaatkan teknologi digital seperti AI atau media digital lainnya. Tapi, kita jangan pernah melupakan mengenai 3 prinsip dari Aristoteles, yaitu ada ethos, kredibilitas, dan kepercayaan. Lalu yang kedua itu ada pathos, kemampuan mempengaruhi audiens. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah logos, penggunaan argumentasi dan data yang logis. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi dari public speaking, kita akan melanjut kepada sejarah singkat. Awalnya, retorika ini berawal dari ilmu retorika dari Yunani kuno dan sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Digunakan untuk menyampaikan gagasan dan mempengaruhi masyarakat dalam forum publik. Nah, dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Plato, dan Socrates. Pada masa Romawi, retorika berkembang menjadi keterampilan penting dalam pemerintahan dan hukum. Nah, lanjut kepada perkembangan public speaking. Awalnya, retorika ini digunakan dalam bidang politik dan pemerintahan. Lanjut berkembang ke dunia pendidikan, bisnis, organisasi, dan komunikasi massa. Nah, menjadi bagian dari ilmu komunikasi juga modern dan menekankan efektivitas penyampaian pesan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh tujuan teknologi komunikasi dan media digital. Nah, lalu selanjutnya ada contoh public speaking di masa depan. Yang pertama itu ada webinar di Zoom atau Google Meet. Yang kedua ada podcast untuk edukasi. Yang ketiga ada live streaming menggunakan TikTok Live atau Instagram Live. Lalu yang keempat ada presentasi menggunakan AI. Dan yang kelima ada konten edukatif menggunakan platform media YouTube, Instagram, dan TikTok. Nah, selanjutnya ada tantangan public speaking di masa depan. Yang pertama itu ada persaingan informasi semakin ketat di media digital. Lalu yang kedua, audiens mudah terdistraksi saat presentasi online. Lalu yang ketiga, harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Contoh itu mengikuti perkembangan teknologi komunikasi. Lalu yang keempat, resiko kesalahan berbicara yang cepat menyebar di sosial media. Lalu yang kelima, minimnya interaksi secara langsung dengan audiens. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai etika digital. Nah, yang pertama, menyampaikan informasi dengan akurat. Lalu yang kedua, ada menjaga kesopanan dalam berkomunikasi walau di media digital. Yang ketiga, menghargai atau menghormati privasi orang lain. Yang keempat, menggunakan AI secara bertanggung jawab, jangan tanpa referensi atau tanpa dasar. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas konten yang disampaikan. Selanjutnya ada keterampilan public speaking. Yang pertama ada komunikasi verbal, lalu yang kedua ada komunikasi non-verbal, lalu yang ketiga ada penguasaan teknologi digital, lalu yang keempat ada manajemen audiens digital, lalu yang kelima ada kepercayaan diri, lalu yang keenam ada personal branding. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama ada AI membantu meningkatkan kemampuan public speaking. Yang kedua munculnya virtual public speaking memperluas jangkauan audiens. Dan yang ketiga peluang komunikasi global menjadi semakin besar. Dan yang keempat media presentasi menjadi lebih interaktif. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama ada ketergantungan berlebihan pada AI. Yang kedua ada berkurangnya interaksi antara manusia yang autentik. Dan yang ketiga tantangan berbicara di lingkungan virtual. Yang keempat persaingan global menjadi semakin ketat di era digital.